Sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Sistem Pendukung Pemilihan TV menggunakan metode AHP. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Roni, lalu ada teman saya Farhan Dwi Rianto, lalu ada Arif Rohman, ada Aji Danu, dan Jihan Maulidah. Pada dasarnya, penelitian ini berangkat dari masalah sederhana yaitu yang sering kita alami sehari-hari, yaitu kebingungan dalam memilih produk yang tepat di antara banyaknya pilihan yang tersedia di pasaran. Oleh karena itu, melalui penelitian ini kami mencoba membuat suatu pendekatan yang lebih sistematis untuk membantu pengambilan keputusan, khususnya dalam memilih TV terbaik. Baik, selanjutnya. Nah, setiap merek menawarkan berbagai keunggulan seperti kualitas gambar yang tinggi, fitur smart TV, suara yang jernih, hingga harga yang bervariasi. Contohnya ketika kita ingin membeli sebuah TV, kita sering dihadapkan pada banyak pilihan seperti Samsung, Philips, dan Xiaomi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya seperti Samsung dikenal dengan teknologi dan kualitas gambar yang bagus, Philips unggul di pengalaman visual, lalu Xiaomi menawarkan harga yang lebih terjangkau. Nah, disinilah muncul masalah. Jadi setiap orang memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Ada yang lebih mementingkan kualitas gambar, ada yang fokus pada harga, dan ada juga yang melihat dari fitur tambahan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang dapat membantu kita mengambil keputusan secara lebih objektif dan terstruktur. Salah satunya metode yang digunakan adalah AHP atau analisis hierarki proses yang mampu mengubah penelitian subjektif menjadi perhitungan yang lebih sistematis. Baik, selanjutnya. Nah, dari latar belakang tersebut, kita rumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana menentukan sebuah TV terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Yang kedua yaitu bagaimana menerapkan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu membantu menggunakan atau konsumen dalam mengambil keputusan pemilihan TV secara lebih mudah. Yang kedua yaitu menggunakan metode AHP untuk menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Dengan adanya metode ini diharapkan keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan perasaan tetapi juga berdasarkan perhitungan yang lebih objektif. Nah, mungkin selanjutnya akan menjelaskan mengenai alternatif dan kriteria digunakan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan oleh Mbak Jihan. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan alternatif keputusan dalam pemilihan produk TV. Terdapat 3 merek yang menjadi alternatif yaitu Philips, Samsung, dan Xiaomi. Alternatif yang pertama adalah Philips. Philips dari Eropa yang memiliki keunggulan pada kualitas visual serta fitur ambilight sehingga memberikan pengalaman menonton yang lebih imersif. Kemudian yang kedua ada Samsung. Samsung dari Korea Selatan dikenal dengan teknologi yang canggih, kualitas gambar yang tinggi, serta fitur smart TV yang lengkap. Sedangkan yang ketiga ada Xiaomi. Xiaomi dari China menawarkan harga yang lebih terjangkau, namun tetap memiliki fitur yang cukup lengkap dan kompetitif. Dari ketiga alternatif ini, nantinya akan dilakukan penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Baik, next.
Baik, selanjutnya adalah kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang digunakan dalam menentukan TV yang terbaik. Terdapat 5 kriteria utama. Yang pertama ada kualitas gambar. Kualitas gambar ini karena merupakan faktor utama dalam pengalaman menonton. Yang kedua ada audio. Audio berpengaruh terhadap kenyamanan saat menikmati konten. Yang ketiga ada fitur, seperti Smart TV, konektivitas, dan teknologi tambahan lainnya. Yang keempat ada daya tahan. Daya tahan menunjukkan ketahanan produk dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada harga. Harga menjadi pertimbangan penting bagi konsumen. Dan yang kelima kriteria ini akan digunakan dalam metode AHP untuk menentukan bobot dan prioritas masing-masing alternatif. Next. Pada slide ini ditampilkan struktur hierarki dari metode AHP. Tujuan utama dari analisis ini adalah memilih TV yang terbaik. Kemudian di bawahnya ada 5 kriteria, yaitu kualitas gambar, audio, fitur, daya tahan, dan harga. Setelah itu, terdapat alternatif, yaitu di sini kita menggunakan 3 alternatif, ada Samsung, Philips, dan Xiaomi. Struktur ini menunjukkan bahwa setiap alternatif akan dievaluasi berdasarkan masing-masing kriteria yang ada. Dengan menggunakan metode AHP, kita dapat menentukan bobot kepentingan setiap kriteria serta melakukan perbandingan antar alternatif secara sistematis. Hasil akhirnya akan menunjukkan alternatif mana yang paling direkomendasikan berdasarkan perhitungan tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Farhan Wirianto, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungannya melalui Excel. Yang dimana yang pertama itu kita membuat pairwise comparison metriknya terlebih dahulu. Mungkin saya akan langsung ke Excel-nya. Baik, yang pertama kita untuk memilih pemilihannya televisi terbaik itu kita perlu menghitung pairwise comparison metriknya terlebih dahulu. Karena di pairwise comparison metrik ini yang kita menghitung pertama itu kriterianya terlebih dahulu. Di mana di sini kita memasukkan 5 kriteria pada pairwise comparison metrik, yaitu kualitas gambar, audio, fitur, daya tahan, dan harga. Untuk perhitungannya itu kita menggunakan skala SATI 1 sampai 9. Dengan masukkan perhitungan yaitu pada kualitas gambar dan kualitas gambar itu memiliki nilai SATI 1, yaitu di mana sama pentingnya dibanding dengan yang lain. Lalu untuk audio, yaitu perbandingannya antara kualitas gambar dengan audio. Jadi nilai kualitas gambar dibagi dengan nilai audio. Untuk yang lainnya juga sama seperti itu untuk perhitungannya. Dan sesudah kita membuat pairwise comparison metrik pada kriteria, kita membuatkan pairwise comparison alternatif pada masing-masing kriteria, yaitu terkait merek TV, yaitu Philips, Samsung, dan Xiaomi. Dengan perhitungannya, perhitungan metrik pairwise-nya itu masih sama seperti kita menghitung pairwise comparison metrik pada kriteria. Kemudian saat pairwise comparison metrik sudah kita hitung antara pairwise comparison metrik dan alternatifnya, kita membuat normalisasi metrik.
terlebih dahulu. Dan perhitungan itu hampir sama perhitungan parameter simetrik. Kemudian kita juga menghitung simetrik alternatifnya pada masing-masing kriterianya. Dalam perhitungan di sini ada sedikit perbedaan pada perhitungan pada normalisasi simetrik. Di mana perhitungan normalisasi simetrik ini yaitu nilai kualitas gambar itu dibagi dengan total kualitas gambar di tabel Kairos comparison metric. Begitu pun juga normalisasi metrik alternatif itu memakai rumus yang sama, yaitu antara pembagian nilai Phillips Biwave expression alternatif dibagi dengan total nilai Phillips. Kemudian setelah itu menghitung membuat priority vektornya, di mana tiap masing-masing kriteria itu kita hitung priority vektornya. Di mana untuk cara kita menghitung priority vektornya, yaitu kita menghitung priority vektor itu menggunakan rumus average dari baris pada normalisasi metrik kualitas gambar untuk kualitas gambar. Kemudian kita juga membuat Kairos comparison membuat priority vektornya alternatifnya pada masing-masing kriteria yang kita bikin. Itu menggunakan rumus yang masih sama, yaitu reference pada tabel normalisasi metrik alternatif. Kemudian setelah itu kita membuat weighted sum vektornya, di mana pada weighted sum vektor ini kita perhitungannya menggunakan rumus MUL pada tabel priority vektornya, yaitu semua nilai kriteria kita hitung menggunakan rumus MUL, maka muncul untuk nilai weighted sum vektor kualitas gambar itu 3,83. Selanjutnya juga untuk menghitung kriteria yang lain itu untuk menentukan weighted sum vektor itu masih menggunakan rumus yang sama. Baik, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Nanti selanjutnya untuk menjelaskan pada konsiderasi cek itu akan dijelaskan oleh Mas Arif. Terima kasih Mas Farhan atas penjelasan slide sebelumnya. Untuk slide sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian konsistensi cek atau uji konsistensi. Di sini adalah tahap validasi dalam metode AHP untuk mengukur tingkat konsistensi logika dari penilaian perbandingan berpasangan yang telah dilakukan. Nah, fungsi utama di sini itu yaitu menjamin bahwa jawaban atau skor yang diberikan terhadap kriteria seperti kualitas gambar, audio, fitur, daya tahan, dan harga bersifat logis dan tidak bertentangan satu sama lain. Kemudian setelah melakukan perhitungan bobot yang tadi, kita masuk ke tahap konsistensi cek alternatif. Nah, tahap ini itu sangat penting untuk memastikan bahwa semua penilaian perbandingan berpasangan yang kita lakukan terhadap alternatif Philips, Samsung, dan Xiaomi yang bersifat logis dan konsisten. Nah, berikut adalah rincian hasil uji konsistensi untuk setiap kriteria. Untuk kriteria kualitas gambar pada tabel ini kita melihat nilai weighted sum vektor berada di angka 1,95 dan 0,32 dan 0,79 berdasarkan perhitungan nilai lambda dan lambda max sebesar 3,04 didapatkan konsistensi rasio sebesar minus 0,26 karena nilai ini memenuhi syarat. Nah, maka interpretasinya dinyatakan konsisten. Kemudian dari kriteria audio, untuk aspek audio nilai lambda max yang diperoleh adalah 3,30 dengan konsistensi indeks sebesar minus 0,01
0,233 dan konsistensi rasio sebesar min 0,19. Nah, kriteria ini juga dinyatakan konsisten dalam sistem. Lalu ada kriteria fitur. Kriteria fitur TV itu perhitungan pada aspek fitur menunjukkan angka yang identik dengan kualitas gambar dengan lambda max 3,04 dan konsistensi rasio minus 0,26. Maka hasil ini memberikan interpretasi konsisten bagi penilaian fitur antar alternatif. Lalu ada kriteria daya tahan merek TV. Nah, pada uji daya tahan ini diperoleh nilai lambda max sebesar 3,30 dengan konsistensi rasio sebesar min 0,19. Maka data ini dinyatakan valid dan konsisten juga. Nah, yang terakhir untuk kriteria harga. Untuk kriteria harga kita mendapatkan nilai lambda max sebesar 3,14. Setelah dihitung nilai konsistensi rasio berada di angka min 0,23 yang berarti penilaian harga juga masuk dalam kategori konsisten. Nah, secara keseluruhan seluruh tabel menunjukkan hasil konsisten. Maka hal ini membuktikan bahwa preferensi yang kita berikan pada setiap kriteria telah memenuhi standar reliabilitas AHP sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap penggabungan bobot akhir dengan keyakinan. Lanjut, Mas. Nah, ke slide Global Wax. Sebelumnya saya jelaskan pengertian dulu dari Global Wax. Global Wax di sini adalah skor akhir yang diperoleh melalui proses sintesis atau penggabungan antara bobot prioritas kriteria dengan bobot prioritas alternatif. Nah, setelah kita memastikan seluruh data konsisten dari slide sebelumnya, kita tiba pada tahap final yaitu Global Wax. Nah, pada slide ini kita menunjukkan akumulasi secara bobot prioritas gitu ya dari setiap kriteria yang telah dihitung untuk ketiga alternatif TV tadi yang teman-teman dibahas. Nah, berikut adalah rincian skor global yang menentukan peringkat akhir. Nah, untuk merek TV Philips menempati peringkat pertama dengan ranking 1 dengan nilai global Wax tertinggi sebesar 0,557. Keunggulan dominan Philips terlihat pada aspek kualitas gambar, yaitu mendapatkan bobot 0,63. Nah, untuk audio 0,55, fitur 0,63 dan daya tahan 0,55. Nah, meskipun memiliki skor terendah di aspek harga 0,14 gitu ya, Philips itu tetap menjadi pilihan terbaik karena keunggulan teknisnya yang sangat signifikan. Kemudian ada Xiaomi berada di posisi kedua atau ranking kedua gitu ya dengan nilai global Wax sebesar 0,264. Nah, Xiaomi di sini menunjukkan performa yang cukup seimbang terutama pada aspek harga gitu ya, mencapai bobot 0,29 dan daya tahannya itu mencapai bobot 0,33. Untuk skor ini menempatkan bahwa Xiaomi sebagai alternatif yang sangat kompetitif di antara Philips dan Samsung. Kemudian yang terakhir itu Samsung berada di posisi ketiga atau ranking ketiga dengan nilai global Wax sebesar 0,179. Jika kita perhatikan pada slide ini, Samsung memiliki skor tertinggi di kriteria harga mencapai bobot 0,57 yang menunjukkan keunggulan pada nilai ekonomisnya. Namun karena bobot pada kriteria lain seperti kualitas gambar dengan mencapai 0,11 dan fitur mencapai bobot 0,11 juga cukup rendah dalam model ini. Maka secara total
skor Samsung berada di bawah kedua kompetitornya. Nah, kemudian berdasarkan grafik batang yang kita tampilkan di slide ini, untuk visualisasi data menunjukkan perbedaan yang cukup jauh antara Philips sebagai pemimpin pasar pada dalam akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Mas Arif. Untuk hasil akhir dan ranking, yaitu berdasarkan data di atas, analisis menunjukkan bahwa Philips, yaitu dengan hasil 0,557 menjadi pilihan terbaik karena unggul pada kualitas gambar dan fitur. Sedangkan Xiaomi dengan hasil 0,264 berada di posisi kedua, dan Samsung 0,179 itu hasil akhir. Nah, keputusan ini dipengaruhi oleh kriteria utama yaitu kualitas gambar dengan nilai 0,452 dan fitur 0,231 sehingga Philips direkomendasikan sebagai pilihan utama. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode AHP, Philips memperoleh nilai tertinggi sehingga menjadi alternatif terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa Philips lebih unggul berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dibandingkan dengan Samsung dan Xiaomi. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari pembahasan ini. Dapat kita lihat bahwa metode AHP mampu membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis, objektif, dan terukur. Dengan adanya perhitungan seperti priority factor dan pengujian konsistensi, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih dapat dipercaya dan tidak hanya berdasarkan perkiraan. Nah, kami berharap materi ini dapat memberikan manfaat dan dapat diterapkan dalam berbagai pengambilan keputusan lainnya. Kami akhiri, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.